Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar 2 Lembaga Keuangan Syariah yang berjudul Sekolah Pasar Modal. Saya Putri Amelia Sari sebagai ketua kelompok. Saya Viola Salza Sandoval sebagai anggota. Nama saya Yohanes Merdutua. Kami akan membahas tentang pertama sejarah pasar modal, kedua pengertian pasar modal, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, keempat manfaat pasar modal, kelima jenis-jenis pasar modal, dan keenam produk-produk pasar modal. Sejarah pasar modal. Bursa Efek didirikannya di Batavia yang diselenggarakan oleh For the Effect and Handel pada tanggal 14 Desember 1912. Tujuan awalnya untuk menghimpun dana guna kepentingan mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Perkembangan pasar modal ini cukup pesat, sehingga dibuka juga Bursa Efek Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Terjadinya gejolak politik di Eropa pada awal tahun 1939 ikut mempengaruhi perdagangan efek yang ada di Indonesia. Untuk mendorong kegiatan pasar modal, awalnya pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan-perusahaan yang go publik dan investor, serta lembaga-lembaga penunjang yang terkait seperti broker dan dealer. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Pengertian pasar modal. Definisi pasar modal menurut kamus. Pasar uang dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank, tabungan. Sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Pengertian pasar modal menurut Fakhrudin. Pasar modal atau kapital modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang. Pasar modal nomor 8 tahun 1995. Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar konkret. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Pertama, supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Kedua, demand akan sekuritas. Faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Ketiga, masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jadi, kebenarannya informasi sangatlah penting. Peraturan yang melindungi pemodal dan informasi yang tidak benar menjadi mutlak diperlukan. Dan keempat, kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi besar kecilnya demand dan supply akan sekuritas. Manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Bagi investor, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pasar perdana. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Yang ketiga, ada bursa paralel. Bursa paralel adalah perlengkapan dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek atau emiten, dapat menjual efeknya melalui bursa. Produk-produk pasar modal. Produk-produk pasar modal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana. Saya akan menjelaskan saham terlebih dahulu. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Implikasi dan kepemilikan atas saham mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Berbeda dengan obligasi, saham tidak memiliki jatuh tempo dan tidak memberikan pendapatan tetap. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap atau fixed income securities yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang, yaitu 1. Surat berharga yang memiliki kekuatan hukum. 2. Memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Yang keempat, mempunyai nilai nominal atau nilai pari. Yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Reksadana tersebut dapat berbentuk perseorang atau kontrak investasi kolektif. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. BAPEPAM atau biasa disebut Badan Pengawasan Pasar Modal. 1. Lembaga penunjang pasar perdana. 2. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi. 3. Lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar perdana. 1. Penjamin emisi efek. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit. Yang kedua, akuntan publik. Memeriksa pembukaan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BAPEPAM. Yang ketiga, konsultan hukum. Meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten. Yang keempat, notaris. Notaris bertugas membuat berita secara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima, agen penjual. Melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Yang keenam, perusahaan penilai. Penilai tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi. 1. Wali amanat. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima oleh sebagai jaminan. Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. 2. Penanggung. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. 3. Agen pembayaran.
Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Lembaga penunjang pasar sekunder, perantara perdagangan efek broker, menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantara ini, broker mengenakan fee kepada investor. Pedagang efek, untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menciptakan keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Perusahaan efek menjalankan saru atau beberapa kegiatan baik dengan penjamin emisi efek, peranra pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Biro Administrasi Efek menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten. Reksadana mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Berikut bukti pendaftaran sekolah pasar modal. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.